Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Alfiana dari kelas PI 4B ingin menjelaskan metode pembelajaran tentang role playing. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas metode pembelajaran tentang role playing. Jangan lupa simak dari awal sampai akhir ya. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran role playing? Role playing atau bermain peran sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru pada siswa. Apakah metode role playing itu? Sandra De Jong dalam Nur Salam dan Effendi menyatakan bahwa metode role playing atau dikenal bermain peran merupakan salah satu bentuk drama. Dalam metode ini, siswa diminta untuk bermain suatu drama secara spontan untuk memperagakan peran-perannya dalam berinteraksi. Peran yang dilakukan berhubungan dengan masalah maupun tantangan dan hubungan dengan manusia. Adapun tujuan metode role playing yang pertama, memahami perasaan orang lain, dan yang kedua, menempatkan diri dari situasi orang lain, dan yang ketiga, mengerti dan menghargai perbedaan pendapat. Media apa saja sih yang kita gunakan dalam bermain peran? Sesuai cerita yang kita ambil. Salah satu media yang kita gunakan berupa kostum untuk menjadi peran yang akan diperagakan dan peralatan-peralatan untuk menunjang kegiatan drama tersebut. Lalu, memperagakan peran sesuai dengan percakapan yang ada di naskah dan memainkan peran sesuai dengan ekspresi. Langkah-langkah role playing. 1. Menyusun cerita atau membaca cerita yang telah disiapkan. Kedua, membentuk kelompok. Dan yang ketiga, membagi peran. Yang keempat, mempraktekkan dan memainkan peran sesuai dengan ekspresi. Lalu, kisah apa saja yang akan kita pakai untuk bermain peran kali ini? Untuk metode bermain peran, kita akan mengambil kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Membentuk kelompok yang sudah dibagikan dengan isi ber-6 orang, diantaranya berperan sebagai orang 1 Nabi Ibrahim, orang 2 Siti Sarah, orang 3 Siti Hajar, orang 4 Nabi Ismail, orang 5 Syaiton, orang ke-6 Jibril. Kelebihan metode role playing. Kelebihan metode role playing melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Siswa juga dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. 3. Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. 4. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang saling untuk tidak dilupakan. Yang kelima, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang keenam, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Yang ketujuh, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. Yang kedelapan, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Mempersembahkan sebuah drama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Hari itu Nabi Ibrahim berdoa dengan sangat khusyuk, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tersebut, Nabi Ibrahim memohon untuk diberikan seorang anak yang baik hati dan juga soleh. Di usiaku yang telah senja ini, Engkau belum memberikan putra kepadaku. Ya Allah, Ya Allah,
berikanlah seorang putra kepadaku. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan segala kebesarannya, doa Nabi Ibrahim akhirnya terkabul. Walau Nabi Ibrahim sudah berusia senja, Allah masih memberikan karunia seorang putra yang sangat diharapkan. Istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, dikaruniai Allah untuk mengandung seorang putra. Wahai suamiku Ibrahim, bila Allah telah mengamanahkan kepada kita seorang putra yang sangat kau harapkan. Alhamdulillah, Allah telah mengamanahkan pada seorang putra. Akan kuberi nama dia Ismail. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya dan dia menjadi seorang anak yang berbakti untuk agama, bangsa dan alam semesta. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa istri dan anak yang sangat disayangi tersebut ke sebuah lembah yang tandus dan tidak ada pepohonan. Selain gersang, di lembah tersebut juga tidak ditemukan penghuni lain, sehingga sangat sunyi. Baik Nabi Ibrahim maupun istrinya tidak mengetahui secara pasti apa maksud perintah Allah tersebut. Walaupun demikian, Nabi Ibrahim tetap menjalankannya dengan penuh rasa ikhlas dan tawakal, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat gersang lagi sunyi seperti ini? Wahai Ibrahim, kenapa kau menempatkan kami di sini? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Iya. Mendengar itu, Siti Hajar tidak banyak berkata. Beliau segera kembali ke Ismail alaihissalam. Hari demi hari, Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang remaja dengan kepribadian baik, soleh dan penyabar. Sifat-sifat tersebut seolah menurun langsung dari kepribadian sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang sudah sekian lama pergi meninggalkan istri dan putranya. Ketika kembali, Nabi Ibrahim melihat Ismail sudah menjadi seorang remaja yang sungguh mulia. Tak lama dari itu, di suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak laki-lakinya,
yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim berupaya menolak mimpi itu. Namun di malam selanjutnya, beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Hal tersebut terjadi 3 kali berturut-turut. Dengan penuh rasa tawakal, Nabi Ibrahim menceritakan seluruh mimpinya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, sesungguhnya engkau anak yang soleh. Semoga Allah meridhoimu. Setelah kesepakatan itu, walaupun berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan putra tercintanya, dan ujian besar bagi Nabi Ismail harus mengorbankan dirinya sendiri. Namun, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lakukan itu semua dengan penuh kesabaran, ketawakalan, dan keikhlasan. Wahai ayah, sebelum engkau hendak menyembelihku nanti, ikatlah kedua tanganku dengan kuat, agar aku tidak merasakan sakit. Dan ketika nanti ayah pulang, sampaikanlah salam takdirku untuk bunda. Yang terakhir, bawalah baju yang aku kenakan ini. Berikanlah kepada ibunda sebagai penawar ibunda. Bismillah, Allahu Akbar. Ketika pedang itu hampir tiba di leher Ismail, Allah berkehendak lain. Bukanlah Ismail yang akhirnya tersembelih. Dalam hitungan sekian nanodetik, Ismail telah diangkat dan diletakkanlah domba sebagai ganti, sekaligus sebagai tanda bahwa pengorbanan Ibrahim dan Ismail telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia penjelasan dari metode pembelajaran dengan menggunakan role playing. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.